Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiati Rahma, NIM 1902 1020 4214 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B Universitas Jember. Di sini, saya akan mempraktekkan atau uji coba terkait pencemaran air. Tujuan dari praktikum antara lain untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Prosedur yang kita lakukan dalam praktikum kali ini ialah langkah yang pertama, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan gelas plastik sebanyak 7 buah, deterjen, air, gelas ukur 250 ml, 2 sendok, kertas label, stopwatch. Di sini saya menggunakan HP dan 7 ekor ikan nila kecil. Kita menyediakan gelas 7 plastik dengan diberi label dengan kadar larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0% atau kita sebut dengan label kontrol. Langkah selanjutnya yaitu kita menuangkan air pada gelas ukur sebanyak 250 ml. Kemudian mengambil sebanyak 125 ml dan masukkan ke dalam gelas dengan label 0%. Kamu tak diundang, Bu. Kemudian masukkan air lagi sebanyak 125 ml atau hingga 250 ml pada gelas ukur. Kemudian tambahkan 1 gram deterjen atau sepucuk sendok. Ambil sebanyak 125 ml dengan kadar larutan deterjen 100%. Tuangkan air lagi sebanyak 125 ml atau hingga 250 ml. Ambil sebanyak 125 ml dan masukkan pada gelas dengan label 50%. Tuangkan air lagi sebanyak 125 ml atau hingga 250 ml. Ambil sebanyak 125 ml dan tuangkan pada gelas dengan
label 25%. Tuangkan air sebanyak 125 ml atau hingga 250 ml ke dalam gelas ukur. Ambil sebanyak 125 ml dan tuangkan pada gelas dengan label 12,5%. Tuangkan air lagi sebanyak 125 ml atau hingga 250 ml pada gelas ukur. Ambil sebanyak 125 ml dan tuangkan pada gelas dengan label 6,25%. Tuangkan air lagi sebanyak 125 ml atau hingga 250 ml pada gelas ukur. Ambil sebanyak 125 ml dan tuangkan pada gelas dengan label 3,1%. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan ikan pada gelas yang berisi air dengan kadar larutan deterjen yang berbeda-beda. Kemudian, mengamati apa yang terjadi pada ikan dengan interval waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Kemudian, catatlah apa yang terjadi pada lembar pengamatan. Cukup sekian dari praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interval waktu telah menunjukkan waktu 10 menit. Gelas dengan kadar larutan deterjen yang berbeda-beda. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 100% terlihat bahwa ikan telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen sebanyak 50% terlihat bahwa ikan juga telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen sebanyak 25% dapat terlihat masih hidup. Yang keempat ada gelas dengan kadar larutan deterjen sebanyak 12,5% masih terlihat bahwa ikan masih hidup. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 6,25% masih terlihat bahwa ikan masih hidup. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen sebanyak 3,1% ikan masih hidup. Dan pada label gelas pada label kontrol atau dengan kadar
0% masih terlihat bahwa ikan masih hidup. Interval waktu telah menunjukkan waktu 20 menit. Dan dapat dilihat pada gelas dengan kadar larutan deterjen 100% terlihat bahwa ikan telah mati. Dan pada gelas dengan kadar larutan deterjen 50% terlihat bahwa ikan telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 25% terlihat bahwa ikan masih hidup, akan tetapi dia tetap diam. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 12,5% terlihat bahwa ikan dengan kondisi antara hidup dan mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 6,25% terlihat bahwa ikan masih hidup. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 3,1% dapat terlihat bahwa ikan masih hidup. Dan gelas dengan kadar larutan deterjen 0% atau kita sebut sebagai label kontrol terlihat bahwa ikan masih hidup. Pada interval waktu 30 menit, pada gelas dengan kadar larutan deterjen 100% bahwa ikan terlihat telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 50% dapat dilihat bahwa ikan juga telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 2,5% dapat terlihat bahwa ikan juga telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 12,5% dapat terlihat bahwa ikan juga telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 6,25% dapat dilihat bahwa ikan telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 3,1% terlihat bahwa ikan masih hidup. Pada gelas dengan kadar larutan 0% atau kita sebut label kontrol dapat terlihat bahwa ikan masih hidup. Pada interval waktu 40 menit dapat kita lihat pada ikan di gelas dengan kadar larutan deterjen 0% terlihat ikan telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 50% terlihat bahwa ikan juga telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan 2,25% terlihat bahwa ikan juga telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 12,5% terlihat bahwa ikan telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 6,25% terlihat bahwa ikan juga telah mati. Pada gelas dengan kadar larutan deterjen 3,1% terlihat bahwa ikan masih hidup. Dan terakhir pada gelas dengan kadar larutan deterjen 0% atau kita sebut sebagai label kontrol terlihat bahwa ikan masih hidup.